Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita mulai pada malam hari ini, ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya. Terkait kegiatan kita setiap hari Jumat itu ada yang memberikan sedekah Bapak Ibu sekalian. Bukan bermaksud untuk melarang, tidak, tapi harapan kami dari BKM ketika ada yang memberikan sedekah berupa nasi itu, mohon untuk juga ada ibu-ibu yang menjaganya untuk membagikannya. Karena sering terjadi Bapak Ibu sekalian, itu buat rebutan Pak, Bu. Kadang belum selesai sholat sudah pada lari anak-anak itu. Ada yang nangis, ada yang macam-macam, Bu. Tujuan kita bagus, sedekah, tapi terkadang menjadi bisa merusak suasana ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kami insya Allah sih berusaha untuk sabar, ya, namanya anak-anak emang seperti itu. Tapi kita juga harus berusaha untuk menertibkannya. Jadi, atau mungkin juga bisa, misalkan panjenengan ingin sedekah nasi bungkus atau nasi box, itu bisa pas kajian malam hari ini. Kalau dalam kalender Islam kan hari Jumat mulai maghrib, ya, mulai maghrib itu sudah hari Jumat. Kalau memang ada yang mengkhususkan hari Jumat sedekahnya, walaupun belum ada dalil yang kuat sedekah itu hari Jumat lebih utama, ya, kita belum banyak menemukannya. Akan tetapi begitu Bapak Ibu sekalian, kami mengharap yang pertama, seandainya ingin memberikan sedekah berupa nasi setiap hari Jumat itu, mohon ada yang membagikannya, menjaga dan membagikannya. Ya, kadang-kadang buat rebutan sama anak-anak, kadang nasinya tumpah jadi mubazir. Kadang anaknya ada yang nangis, habis Jumatan bukannya seneng malah nangis pulang ke rumah. Makanya perlu kita tertibkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin memberikan sedekah nasi, silakan esok kalau ada sekaligus ikut menjaga dan membagikannya. Kalau dari bapak-bapak kan tidak mungkin Pak, sulit, karena kita harus wajib sholat, khusus sholat Jumatnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kami tidak melarang, tidak membatasi, tidak, tapi ingin ditertibkan. Saya yakin juga Bapak cocok lah, ya. Kadang-kadang belum selesai salam sudah biar gitu kan. Kadang ada yang nangis gitu, nasinya pada tumpah berserakan gitu. Jadi pesan kami, mari kita tertibkan Bapak Ibu sekalian, biar jadi tidak mubazir. Demikian dari kami BKM, yang pada intinya tidak melarang, monggo yang mau sedekah, tapi alangkah lebih sempurnanya lagi, biar tidak mubazir, biar tidak ada yang terluka, untuk ada petugas yang ikut menjaga dan membagikannya. Demikian, selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhyiddin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Hadratil mukarramin, para sepuh, para pinispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah fi qadarillah kita dipertemukan di rumah Allah dalam rangka memenuhi seruan dari Allah Ta'ala menunaikan kewajiban sholat berjamaah, lalu dilanjutkan dengan membuat majlis zikir agar bernilai yang kita lakukan, berpahala yang kita amalkan. Marilah kita bersama-sama meluruskan maksud dan kita buka majlis dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam dan berkah semoga Allah limpahkan, curahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sekelumit atau penggalan dari perkara mengenai ad-da'u wad-dawa. Ad-da' itu penyakit, ad-dawa niku obat atau penawar. Kenyataan yang ada di kehidupan bahwa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang soleh maupun yang tidak soleh. Hatta para nabi pun mengalami sakit atau terkena penyakit. Nabiullah yang awal-awal terkena penyakit yang jenengan apal Nabi sinten? Nabi yang awal-awal terkena penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ahsantum nggih. Ngungkuli gudig, koreng kebok sawak, boten seminggu tahunan. Tapi beliau tahu bahwa itu karena diusap setan. Artinya berkenaan dengan penyakit fisik, sekelas Nabi pun bisa terkena pengaruh setan. Maka untuk itu kita lebih mungkin terkena. Dengan demikian jamaah ingkang pinulya, isti'adzah yang dilakukan seyogianya dilakukan dengan setulus mungkin, seikhlas mungkin, dan sesungguh-sungguh mungkin. Jamaah yang pinulya, berkenaan dengan perkara penyakit, baik penyakit fisik yang alami artinya betul-betul penyakit atau karena pengaruh setan, maka kita harus punya pengakuan besar di mana kalau jenengan nate sakit pilek, yang menyembuhkan sinten? Allah. Sanes sana flu, sanes dokter. Maka Allah yang menyembuhkan hakikatnya, dan tidak sedikit penyakit yang diangkat oleh Allah Ta'ala tidak melalui obat. Berkenaan dengan ini pernah kita sampaikan, di antara penyakit yang menimpa satu kaum waktu Nabi Isa alaihissalam diutus, ada penyakit kusta, penyakit yang menyerang sampai ke tulang, nek ditarik jiri-jiri meruduli niku kados ayam lehor dileob, dan penyembuhannya sangat sulit waktu itu. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Isa alaihissalam sebagai mukjizat bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dan itu penyembuhannya tidak dengan herbal, tidak dengan pijit, tidak dengan suntik, dan dengan yang lain-lain.
Ini artinya dalam kondisi tertentu Allah Ta'ala berkehendak untuk mengangkat penyakit tidak harus dengan obat. Ini cara jenengan Al-Quran itu saged nggawa obat apa mboten? Al-Quran saged nggawa obat apa mboten? Halo? Ibu-ibu niki cara jenengan Quran saged nggawa obat apa mboten? Mboten ate. Pertanyaannya, Quran untuk pengobatan saged mboten? Saged. Jare sinten? Lagi. Baik, kita terangkan satu persatu insya Allah sampai nanti. Berkenaan dengan hal ini, ada satu riwayat dari Sahih Imam Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah. Saking Abu Hurairah. Jangan kenal bukan Abu Hurairah. Kan sering dengar hadis. Abu Hurairah niku sinten? Sahabat yang pasti. Tapi sejatosipun sakjane niku sanes naminipun Abu Hurairah itu julukan. Anu napa nggih? Diladi cara orang Jawa Barat. Cara niki napa? Nama bukan aslinya, Paraban. Nggih. Ini hanya Paraban kemawon, bukan nama asli Abu Hurairah. Abun itu bapak, Hurairah niku kucing itu kitun. Ghir itu kucing, Hurairah itu nek konten lapad ikut wazan fu'el. Saya terangkan sedikit. Rajulun seorang laki-laki nek rujen, laki-laki tapi kecil. Jadi kan ada orang cebol alit itu rujel namanya. Lah, hir itu kucing. Ikut wazan fu'el. Jadi Hurairah. Karena dia punya hobi, yang Arab kan lengan kelambine amba-amba. Mboten kita cilik dipethetaken sandamel. Ya mengko komprang-komprang kados Cina ngamuk niku ndang film. Niku dislesepi kucing cilik senengane niku tenggon lengan. Jadi mboten dibopong tapi dislesepaken teng jero lengan kelambi. Mboten ping 50 wong seneng. Maka diberi gelar Abu Hurairah, bapake kucing cilik. Untuk kucing sing gede dilebuaken mboten kucing, anak kucing maksudnya. Jadi fu'el, rajulun orang laki-laki, nek rujal piantun kakung tapi alit. Itu. Kalau katibun penulis, kalau kutaibun niku tukang nulis tapi cilik. Dan yang lain. Nah, Abu Hurairah itu gelar atau paraban. Nama aslinya itu sinten? Abu Hurairah memiliki nama yang aslinya. Kita lihat keterangan mengenai nama asli Abu Hurairah.
Abu Hurairah nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhra Ad-Daus. Saya ulangi, Abdurrahman bin Sakhra Ad-Daus. Aslama amu Khaybar. Piyambakipun mlebet Islam tahun nalika terjadi perang Khaybar. Berarti pun hijrah teng Madinah. Wa syahidaha, dan dia ikut turut serta di perang Khaybar. Wala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu selalu menyertai Nabi, derek teng Kanjeng Nabi. Wa atana bi haditsin, lan Imam Abu Hurairah itu fokus apa nggih? Nggih serius terhadap masalah hadis Nabi. Wa syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengetahui tentang kesungguh-sungguhannya Abu Hurairah berkenaan dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Sejarah mencatat Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi. Padahal hidup bersama Kanjeng Nabi niku mboten wonten 7 tahun teng Madinah. Lah sehingga kawit awal kenabian saking Mekah 13 tahun, terus tengah Arab Madinah 11 tahun, tidak ada yang membandingi hadis yang dibawa oleh Imam Abu Hurairah jumlahipun. Maka orang yang sengit tidak seneng niku menjadi alasan ampun ngandel meng Abu Hurairah. Wong sing ketemune awal saking Mekah likuran tahun be oleh beto hadis boten semonten kathah. Masa sing wawuh keri-kerian kali Kanjeng Nabi, Islame keri-kerian, anyar mlebu Islam, ukur 7 tahun paling kathah beto hadis. Untuk itu jamaah ingkang pinulya, berkenaan dengan kabar kalau ada hadis saya Abu Hurairah ampun dindel nemen-nemen sebab diragukan. Wong anu kalih Kanjeng Nabi sekedap tapi betul hadisnya kathah. Jamaah ingkang pinulya, hal yang lain, Kanjeng Nabi menyaksikan betul bihirsihi alal hadis, serakahnya atau tamaknya atau sungguh-sungguhnya Abu Hurairah terhadap ilmu hadis. Wa qala lahu Ibnu Umar. Sebelum melanjutkan sebagian sejarahnya Abu Hurairah, Abu Hurairah itu sregep ngapalaken hadisipun Kanjeng Nabi, tapi kados nggambar teng dhuwur banyu. Nek jenengan gambar teng dhuwur banyu gampang mboten? Kali teng dhuwur watu gampang pundi? Artinya mengukir di atas batu kali mengukir di atas air gampil teng pundi? Hah? Lembuk ke atas watu? Nggih, lah justru itu. Nek sinau nalika alit niku kados ngukir nang dhuwur watu. Mboten ilang-ilang. Niku maksudipun. Tapi nek sepuh sinau niku kados ngukir tang dhuwur banyu, amoh golek paham gampang, leok-leok nanti ilang malih. Kemudian Nabi SAW memberitahukan atau tahu keadaannya, Abu Hurairah banjur ngeluh tentang apa?
tentang pengin banget memahami hadis tapi seniki kemutan ngenjang kelalen. Seniki apal kecepel ngenjang kesupen malih terus keseniku njur mengeluh kepada Kanjeng Nabi. Begitu mengeluh, Kanjeng Nabi mendoakannya intinya. Setelah mendapatkan doa Kanjeng Nabi, Abu Hurairah itu mboten nate kesupen, tidak pernah lupa terhadap yang Rasulullah sabdakan. Kasus kaset ngerekam nih. Maka dengan demikian Abu Hurairah memiliki hafalan hadis yang banyak berkah dari doanya Kanjeng Nabi. Lalu sahabat-sahabat yang lain pun mengakui. Wa qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, kunta alzamna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan Abu Hurairah niku sing paling lengket kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding kami. Wa a'lamana bi hadisihi, dan panjenengan Abu Hurairah orang yang paling ngalim, yang paling mengetahui hadis Nabi. Wa ruwiya nahwahu an Umar, kemudian diriwayatkan yang seperti Umar teng Sahih Bukhari. Ia berkata, kana Abu Hurairah ahfadha man rawal hadis fi asrihi. Abu Hurairah niku tiang ingkang paling kathah napa? Paling kathah menghafal hadis Nabi pada masanya. Dzukira ahlul ilmi annahu rawalahu ruwiyalahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli ilmu hadis menyampaikan bahwa yang diriwayatkan hadis saking Abu Hurairah, hadisipun Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah niku jumlahipun 5.374 hadis. Niki dhewek apal pinten? Hadis dari awal sampai akhir. Apal pinten hadis kita? Lah ini repotnya, hadisnya tidak banyak hafal, pengennya surganya bareng kali Kanjeng Nabi. Terus pengennya lagi surganya Firdaus dan yang lain. Maka di antara pertanyaannya, lah singgo piandel yang untuk andalan jenengan ingin bersama Nabi teng surganya Nabi sehingga andalan apa? Halo? Buk jenengan pengen sareng kali Kanjeng Nabi teng surga? Biar mboten sekamar tuh artinya satu. Lek cara ke rumah sakit sama-sama di VIP Mbak bilang ngaten maksudnya. Ruangannya ruangan yang sama. Ini kepengin apa kepengin banget apa kurban dan kepengin dok? Mestinya kepengin sangat buk sareng kali Kanjeng Nabi. Lah sing gepi andel napa sing gendel-del? Yang untuk Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an ila anzalalahu syifa." Allah mboten maringi penyakit kecuali Allah juga maringi obatipun. Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Jenengan nate mireng wonten penyakit sing mboten saged diobati napa mboten? Nate mireng mboten? Ada penyakit yang tidak ada obatnya. Nate mireng napa mboten? Penyakit napa niku?
Ini penyakit yang tidak ada pengobatannya. Ini serius, nopo yang dilalate mireng. Nggih. Tua. Nggih. Terus penyakit yang secara medis tidak ada obatnya, kalau kita perhatikan di antara adalah virus HIV. Nah, jangan mireng obatin apa? Padahal janji Allah Ta'ala melalui Rasulullah, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Maka kalau ada yang menyatakan, dokter menyatakan penyakit HIV belum ada obatnya, ini berarti sejagat dokternya bodoh kabeh. Loh, taunya ya mesti ada obatnya sebetulnya. Maka dengan demikian jamaah ingkang pinulya, artinya hanya belum ditemukan. Bukan betul nonton dereng pinanggih obatipun. Jadi belum ada obatnya, bukan tidak ada. Kalau tidak ada benten dengan belum ada. Maka kalimat yang tepat bukan tidak ada obatnya, tapi belum ada obatnya. Di riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Abdullah, Jabir bin Abdullah membawa satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i baru'a biiznillah. Jika Allah menimpakan satu penyakit, maka Allah Ta'ala akan memberikan obatnya dan membebaskannya atas izin Allah Ta'ala. Jadi bukan karena kalau flu sembuh, bukan karena kontrak, bukan karena sana flu, bukan karena dokter, tapi Allah Ta'ala yang menyembuhkannya. Hanya kita diberi tugas untuk ikhtiar. Di dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan hadis dari Usamah bin Syarik saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu syifa. Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Alimahu man alimahu. Ada yang mengetahui obatnya, wa jahilahu man jahilahu, dan ada orang yang tidak mengetahui obatnya. Hadis saking Imam Ahmad bin Hambal. Maka dengan ini contoh HIV tadi berarti orang belum mengetahui obatnya. Salah pun jamaah yang pinulya, di lafaz yang lain, innallaha lam yadha' da'an. Allah Ta'ala tidak meletakkan satu penyakit illa wada'alahu syifaan, kecuali Allah juga meletakkan atau memberikan penawar atau penyembuhnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit sing boten nonton penawarnya, tidak ada obatnya. Yakni para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa, penyakit sing boten nonton obatan niku napa? Kecuali satu penyakit, al-haramu, napa? Sepuh. Jadi tua itu atau sepuh itu boten nonton obatnya. Senajan mangkat teng luar negeri operasi plastik, mukanya kayak bocah malih umpamane, kan umurnya mboten kelong. Kalau masalah tua itu usia bukan muka, kan umurnya kan ajek mboten nom. Jadi usia tidak bisa dibohongi. Meskipun ganti operasi plastik, mukanya kayak 16 tahun, tetap aslinya sudah tua.
Farwa Abu Dawud, di riwayat yang lain tentang pengobatan ini, hadza ya'umu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Yang dibahas berkenaan penyakit itu adalah seluruh penyakit, mencakup seluruh penyakit, penyakit hati, penyakit roh, dan penyakit badan. Saya ulangi, penyakit hati, penyakit roh, penyakit badan. Jadi onten wong sing ragane sakit tapi rohnya sehat, hatinya sehat. Onten orang yang badannya sehat, hatinya sehat, rohnya yang meriang. Ada yang double, rohnya meriang, hatinya meriang. Ada yang double telu, hatinya meriang, rohnya meriang, awaknya meriang. Ada yang double telu, sehat, sehat hatinya, sehat rohnya, sehat fisiknya. Yang paling bila ini itu meriangnya hati itu. Terutama kalau meriang masalah ketuhanan. Fi qulubihim maradun, hati mereka sakit, ada penyakitnya. Ini kalau penyakit hati, oleh ngobati keri-kerian anggar kober, anggar gelem. Tapi kalau sakitnya badan, dicek darahnya, dicek tensinya, dicek normalnya, kolesterolnya, dicek segala-galanya, dicek, diketahui penyakitnya terus rutin berobat. Tapi kalau masalah penyakit hati, mboten dicek, dijor kelowor. Kalau demikian maka akan berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat, tiyengen, ini kan jadi nganggo sendok tiyengen sergep no mboten jenengan. Sendok tiyengen. Lah itu. Maka dengan demikian berhati-hati, harus cepat-cepat diobati penyakit yang mengindap di dalam hati. Demikian pula mencakup seluruh pengobatan hati, pengobatan badan, dan pengobatan ruh. Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahlu da'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa bodoh itu penyakit. Ini yang belum semua orang rumangsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh al-jahlu da'un. Bodoh itu penyakit. Jadi kalau kita ternyata belum pinter, sadan awaknya bergas, hatinya juga insya Allah tidak sakit, aslinya punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit dereng pinter itu. Jadi kata Kanjeng Nabi dawuh al-jahlu daun. Bodoh itu sebuah penyakit. Lalu obatnya pun apa? Tidak mengerti atau bodoh itu penyakit. Ini kan perlu diobati. Obat tidak mengerti atau obat bodoh ini kan apa? Nggih? Nggih. Wa dawauhu, resepnya atau penawarnya atau obatnya adalah as-su'alu, bertanya. Jadi resep daripada menyembuhkan sakit niku adalah as-su'alu, bertanya. Farwa Abu Dawud fi sunanihi, Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud hadis saking Jabir bin Abdillah qol kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar. Kami pernah bepergian rombongan dengan teman-teman
Ini kata Jabir bin Abdillah menyatakan beliau pernah bepergian rombongan. Fa asaba rajulan minna hajar. Salah seorang di antara kami tertimpa batu kepalanya, fi ra'sihi, kepalanya terkena batu. Summah talama. Waktu siangnya sirahnya kena batu, malamnya dia mimpi basah, bukan mimpi kering, mimpi basah. Gitu terus sirah dhuwur bocor, sirah ngandhap bocor. Setelah itu fasa'ala ashabahu, orang yang siang harinya sirahnya bocor ketiban batu, malamnya mimpi berhubungan jur, bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li ruhsah fil tayamum, menurut anda semua apa saya ada kebolehan, ada dispensasi untuk tayamum tidak mandi? Qalu, teman-temannya menjawab, mana jidulaka ruhsah, saya pandang kamu tidak punya dispensasi, tidak punya kemurahan untuk tayamum. Wa anta taqdiru alal ma, jenengan mampu nahan banyu. Fa tasala, setelah teman-temannya menjawab tidak boleh tayamum, orang yang sirahnya bocor kemudian mimpi basah itu karena memang mau sholat, dia mandi besar. Setelah mandi famata, kemudian orang itu meninggal dunia. Falamma qabdina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah kami menghadap kepada Kanjeng Nabi, ukhbiro bidzalika, memberitahukan tentang kejadian ada orang yang sirahnya bocor, mimpi basah, jur bertanya kepada kami boleh tayamum apa tidak? Jawab kami tidak. Terus dia mandi lalu meninggal Kanjeng Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, qataluhu, kamu sekalian telah membunuhnya. Qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, mengapa tidak bertanya kalau memang belum mengerti atau belum ada ilmunya? Fa innama syifa'ul ayyi, maka sesungguhnya obat tidak mengerti atau obat bodoh itu as-su'alu, bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammama, cukuplah orang tadi mestinya tidak usah mandi, cukup tayamum saja. Oh, yasib, atau dengan debu. Ala jurhihi khirqah, atau ditutup bagian kepalanya dengan kain. Kanjeng Nabi bukan dokter, 14 abad yang lalu memberitahukan kalau ada orang yang luka mau wudhu, maka lukanya sebaiknya ditutup dengan kain. Yang sering ngangge plester atau ngangge handiplas atau yang lain-lain. Tapi intinya Kanjeng Nabi bukan dokter, tapi memberitahukan hendaknya lukanya ditutup dulu baru disiram air. Lah niku melowak melotas kayak watu junub gebyur ya. Maka Nabi menyatakan kamu telah membunuh dia. Meskipun jane boten mandi junub pun dia tetap mati, tapi yang menjadi sebab kan benten. Ini keadaan yang tadinya boleh untuk tayamum tapi dipaksa mandi karena teman-temannya, oh kamu nggak boleh tayamum, harus mandi. Jamaah yang pinulya, selanjutnya summa yamsahu 'alaiha, setelah ditutup dengan kain kemudian diusap, wa yaghsil sa'ira jasadihi, baru disiram ke seluruh badannya. Jadi bagian yang luka cukup diusap dok, kemudian yang lain disiram. Jadi ditutup lukanya, diusap manggetoya, yang lainnya baru boleh
siram. Demikian teknis untuk yang kalau tidak bertayamum maka ditutup dengan kain, diusap kemawon, yang lainnya digerujuk atau disiram. Fa akhbaro anal jahlada anna syifa'uhu su'al. Maka Nabi menyatakan bahwasanya jahil itu adalah penyakit dan obatnya bertanya. Dan pertanyaan kita tadi, Quran nggih ngobati saged mboten? Penyakitnya penyakit fisik. Orang yang terkena penyakit fisik, badannya sakit, ngangge Quran oleh ngobati sakit betul? Jawabannya sakit. Jangan nate dereng ngobati dengan Quran. Dereng. Baik, kita akan bahas di kesempatan mendatang kemaksimalnya. Tadi mukadimah selesai, dan mengenai pertanyaan kita bersama, bisakah Quran dijadikan sebagai obat? Insyaallah kita jawab di pertemuan mendatang. Tapi pada dasarnya Quran itu bisa untuk pengobatan. Nek perkara mari kali mboten ya urusan Gusti Allah, tapi bisa untuk pengobatan. Jadinya bisa. Adapun dalil yang terkait itu akan kita bahas insyaallah di kesempatan mendatang. Namun sebelum diakhiri, kalau jamaah ada pertanyaan di tema atau di luar tema, waktu saya persilakan. Beliau nonton, monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit ain. Baik. Nggih. Baik, di pertemuan yang lalu atau yang silam atau dulu pernah kita bahas berkenaan dengan penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang menimpa kepada seseorang karena pengaruh setan. Intinya itu. Bisa setan lanang, bisa setan wadon, bisa setan menungsa. Ini intinya pengaruh setan. Jadi sampainya pengaruh setan kepada seseorang, setan itu mboten saged langsung nemper apa nggih? Nggih kan anu ketemper istilahnya. Jadi mboten saged. Tetapi ada mediator. Ada yang untuk lewat sampainya pengaruh setan kepada seseorang. Bisa melalui binatang, bisa melalui pandangan seseorang. Maka yang kita contohkan dari hadis berkenaan dengan sahabat habis pergi nyari tempat air, kemudian pergilah dua orang sahabat. Siapa? Keingetan? Sahal bin Hunayf lan Amir bin Rabi'ah. Begitu menemukan tempat air, pisah. Ngejelanang-lanang boten bareng. Tapi lebih dulu Sahal bin Hunayf melepas baju wolnya, ucul-ucul lebih disit. Lah waktu itu Amir bin Rabi'ah kami tenggengen melihat betapa mulusnya kulit Sahal bin Hunayf dan mengatakan, saya belum pernah lihat laki-laki semulus itu kulitnya. Lah mboten dangu dari pandangan Amir bin Rabi'ah, tiba-tiba Sahal bin Hunayf mak kelabruk teng padusan. Njur ditulungi, didatangkan kepada Kanjeng Nabi. Tega-teganya kamu membunuh saudaramu, artinya mencelakakan. Kamu tahu nggak yang menjadi sebab Sahal bin Hunayf ketemper? Maka para sahabat menyatakan perginya tadi bareng dengan Amir bin Rabi'ah. Maka Amir bin Rabi'ah suruh nopo wudu, kemudian dimandikan.
Sisa airnya untuk memandikan atau wudhu Sahal bin Hunayf dikipretaken. Maka Sahal bangkit seperti tidak punya sakit apa-apa. Ini artinya kalau diketahui yang menjadi penyebab penyakit ain dari seseorang, maka yang jadi penyebab yang suruh mandi dan wudhu, bukan yang sakit yang diwudhu ini atau yang didusi, tapi yang menjadi penyebab. Tapi rata-rata mboten diketahui penyebabnya. Maka pesan Nabi, jika kamu melihat sesuatu yang menakjubkan, maka berdoalah dengan doa keberkahan. Falyad'u bil barokah. Saged tasbih, saged tahmid, saged takbir, saged doa sapu jagat. Tapi kalau melihat penduduk yang betitil ketika mau panen, oleh panen teng kebun niku guasi kuput-uput men langkah sing jaluk, gitu kan? Pernah kita sampaikan. Tiba-tiba setelah pagi berangkat ke kebunnya, ternyata kebunnya apa? Hangus geseng rumpeng. Maka orang yang tengah-tengah mengatakan, kenapa saat memasuki kebun kita tidak memahasucikan Allah? Maka dengan demikian, bagian dari upaya terhindar daripada bala adalah bertasbih. Demikian diselamatkannya Nabiullah Yunus alaihissalam saat dicaplok di ikan paus, maka selalu bertasbih kepada Allah. Jadi pada intinya tentang penyakit ain adalah penyakit yang diderita oleh seseorang karena pengaruh setan. Nek dibutuhkan dokternya butuhkan penyakitnya. Tidak bakal ditemukan penyakitnya. Itu pengaruh setan, bukan pengaruh badan. Hanya orangnya merasakan diantaranya panas sing boten umum, ini yang kena. Di antaranya adalah merasakan panas yang tidak wajar. Maka pengobatannya boten ngangge paracetamol, tapi menggunakan ruqyah. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Saya harus menjawab pertanyaan, bolehkah mengobati sakit badan, sakit fisik dengan Al-Quran? Tapi singkatan jawabannya. Ada yang lain monggo kalau ada. Cekap berarti. Nggih, kalau tidak ada pertanyaan kita pandang cukup, waktu Isya sudah berlalu. Semoga yang singkat ini manfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan, kepandaian kepada kita bersama sehingga kita dapat menjalankan syariatnya. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, handai tolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq, taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sahil umurana wa umur jama'atina wa umur ahlina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muafata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wala musyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kanat gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.